Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, pemirsa yang budiman, yang D3 keperawatan. Nah, ini saat ini yuk, nggak lama, nggak apa ya, nggak pakai lama-lama. Saat ini kita bakal berbincang-bincang nih, bincang-bincang tentang apa, Pak? Nah, bisik-bisik tetangga. Enggak, kita sekarang bakal ngebahas mengenai gimana cara mengerjakan soal UKOM untuk D3 keperawatan. Secara umum enggak jauh beda dengan nurse. Oke. Hanya ada bagian-bagian tertentu mungkin yang harus diperhatikan untuk yang D3 keperawatan. Secara umum hampir mirip. Oke. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa kawan-kawan, adik-adik, teman-teman sejawat untuk mendukung channel kami dengan cara like, share, subscribe, komen, dan bunyikan tombol lonceng biar kita tetap cemungut semangat dalam membuat konten untuk membantu kawan-kawan perawat yang D3 keperawatan, yang perawat vokasi dalam menghadapi uji kompetensi keperawatan. Oke guys? Oke, mohon dukungannya guys. Yuk kita mulai. Ya, ini dia guys, gimana cara kita mengerjakan soal uji kompetensi keperawatan yang D3. Oke, wait moment guys, sakedap antosan. Nah, yuk, cara mengerjakan soal UKOM D3 keperawatan. Gimana caranya? Begini caranya, guys. Pak, bukan begitu caranya, begini aja caranya. Yuk, mulai. Pertama, dalam menghadapi ujian, sama buat semua yang mau melakukan ujian, harus keep calm, tetap tenang, slow, gitu ya. Nggak slow-slow thing sih guys, tapi tenangkan diri ya, jangan panik. Panik nggak, ya panik lah Pak, ujian. Ya itu dia, jangan panik. Semua kalau dihadapi dengan panik, ambyar buyar materi yang sudah dipelajari. Jadi tetap tenang gitu ya. Yakin, pede, mikir, pokoknya kalian bisa percaya diri, tapi jangan overconfident guys. Kalau overconfident ya intinya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik guys, gitu ya. Jadi tenang, fokus ya. Tatap mata Ojan, enggak, fokus, oke, percaya diri. Nah, biar menenangkan hati kalian gitu ya. Nah, sebelum mengerjakan itu, kan itu nanti ngantri itu kalian tuh bakal dibagi user ID, kemudian bakal ada kesempatan coba-coba tuh ya demonya seperti apa. Nah, itu berdoa tuh dan akan dipersilahkan itu doa bareng gitu ya. Pada saat sebelum mengerjakan ujian. Silahkan berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Nah, kata pengawasnya itu. Nah, itu berdoa tuh benar. Berdoanya jangan yang macam-macam ya. Nah, tips berdoa nih. Berdoa tuh harus spesifik gitu ya. Jangan, ya Allah berikan saya yang terbaik. Gimana kalau yang terbaiknya kalian gak lulus? Ayo. Jadi berdoa itu, ya Allah, berikan kelulusan kepada kami, spesifik dah gitu, maksa si bapaknya. Nggak apa-apa lah, pokoknya berdoa spesifik ya. Dan kalian kan maunya lulus kan, nggak mungkin nggak maunya nggak lulus gitu ya. Oke, kemudian jangan mikir yang negatif, tadi tetap pikir positif, optimis. Jangan mikir nggak bisa ya. Kudu bisa, harus bisa kan mau lulus ya, harus bisa, wajib bisa gitu ya. Jangan berpikir yang lain-lain yang aneh-aneh. Aduh, gimana kalau soalnya itu beda dengan yang dipelajari? Gimana kalau saya nggak hafal ini? Nah, supaya mikir positif, bisa pede, itu harus mempersiapkan diri atuh guys ya. Kalian harus mempersiapkan diri, belajar. Nah, belajarnya itu di tempat yang tepat, kemudian materinya juga materi yang tepat
tepat, materi yang pas. Nah, untuk itu ruang Ukom menyediakan tempat yang tepat tadi, gitu ya. Kalau mau ikut bimbel insentif mah tuh buat saya intensif gitu ya. Ikut program bimbel buat anak-anak kawan-kawan D3 keperawatan silahkan untuk mempersiapkan uji kompetensinya gitu ya. Untuk mendapatkan materi-materi yang insya Allah kita persiapkan sesuai dengan standar, sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan. Nah, kisi-kisinya gimana sih Pak? Kasih tahu dong. Nanti di video selanjutnya dan kisi-kisi lebih detailnya itu kalau kalian gabung dengan program bimbel kita. Oke, next. Ini cara praktis ya untuk tips mengerjakan secara umumnya seperti ini. Untuk yang kawan-kawan D3 keperawatan. Pertama, kalau kalian secara umum nih, kalau kalian ngerjain soal itu kerjakan dulu soal yang menurut kalian mudah. Gitu ya. Tapi jangan loncat dari nomor 1 langsung 180 ke 150 gitu ya. Ngurut aja soal nomor 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau nemu soal yang susah, kira-kira kalian nggak ngerti ya lewat dulu, jangan nguyek aja apa terus berpikir di sana ini apa ya, ini apa istilahnya gitu ya, kok saya belum pernah baca, ya udah lewat aja dulu gitu ya, jangan ngamburin waktu, buang-buang waktu gitu ya. Time is money, nggak usah dilanjutin lagi, pokoknya waktu adalah uang guys gitu ya. Jadi harus efektif, efisien gitu ya dalam mengerjakan soal. Oke. Nah, baru di akhir ujian itu diricek lagi ya, apa mana yang belum terjawab, mana yang sudah dijawab. Nah, yang nggak bisa kejawab tadi itu jawab aja pakai logika umum. Nah, di bimbel ruang Ukom ini itu nggak ada istilahnya tuh buang-buang waktu, guys. Gitu ya. Jadi materinya memang spesifik sesuai dengan yang dari pusatnya. Kisi-kisinya seperti itu ya kita ajarkan yang sesuai kisi-kisi. Yang di luar kisi-kisi ya kita abaikan dulu lah. Itu makan yang penting mau fokus kalian tuh ke lulus ujian gitu. Jadi tetap fokus gitu ya. Sama nanti kita ajarin kalau kalian misalkan ada yang nggak paham bagaimana cara pakai logika umum, kita ajarin di sana. Oke. Kemudian dalam pilihan jawaban tadi apa namanya dalam mengakumulasikan jawaban benar dan salah itu nggak ada guys jawaban yang salah dikurangi nilai 1 gitu ya, nggak ada. Jadi kalau yang benar tetap dikasih poin 1, nggak dijawab ya 0, salah ya 0 gitu ya. Jadi jawab semua guys, jawab semua, jangan ada yang kelewat gitu ya. Jadi jangan ada yang terlewat, makanya itu ada sisa waktu tuh, efektifkan waktu gitu ya. Itu ada tekniknya tuh gimana baca soal, ada skimming, scanning itu nanti kita ajarkan itu ya. Oke, jadi jawab semua gitu kan. Jadi biar nggak buang-buang waktu. Yuk. Nah ini yang saya bilang, baca setiap soal dengan cepat, tepat, efektif, efisien. Nah, dengan teknik apa? Skimming. Nah, kecepatannya rata-rata tuh dalam ini satu soal tuh biasanya 300 kata per menit gitu ya. Itu standar tuh. Nah, lebih cepat, lebih baik lagi guys. Nah, kalau dengan skimming nggak bisa, lanjut scanning. Nah, ini yang dibaca apa dulu guys? Yang dibaca tuh lead in dulu. Lead in tuh apa? Pertanyaannya dulu gitu ya. Nah, baru skimming, terus scanning. Cari data fokus. Cari data fokusnya dulu di vignette gitu ya. Apa Pak vignette tuh? Apa lead in tuh? Gitu. Nah, itu nanti di struktur soal tuh setelah slide ini ya. Nah, kemudian yang paling penting guys, yang paling penting adalah hindari asumsi. Jadi kalian fokus kepada data yang tertulis. Kalau yang tidak tertulis ya jangan. Aduh, misalkan dibilang pasien merasa nyeri, tapi nggak ada skala nyerinya. Kalian tambahin, wah ini pasti pasiennya nyeri hebat nih, pasti nyeri hebat nih. Ya jangan nih, jangan kayak gitu ya. Jadi fokus pada data yang tersaji di soal. Oke, next. Oke, di sini dibilang waktu rata-rata untuk menjawab soal itu
satu soal adalah 60 detik. Memang betul guys, 60 detik. 1 menit satu soal. Jadi benar-benar kalian harus mengefektifkan waktu guys, gitu ya. Nah, itu nanti kita ajari di sana. Gimana sih cara cepatnya baca soal, apa yang harus dibaca dulu, data-data mana aja yang harus kita perhatikan, mana data pengecoh, mana data inti, mana data fokus. Kita ajarkan di bimbel ruang UKOM, guys. Jadi ya yang lebih detailnya, tapi ya kalau secara umum ya kalian bisa ikuti terus video ini, guys. Boleh, ada spill-spill dikit malah saya keluarin. Oke? Perhatikan waktu yang tersisa gitu ya, yang bisa jadi kalian tuh nanti di pojok mana tuh kan ada waktu tuh, nah itu perhatikan waktu gitu ya, keep watch. Nah, kalau kalian Mobile Legend mah perhatikan mapnya tuh dilihat. Nah kalau di UKOM aja kan mapnya yang dilihat, waktu gitu ya, waktunya lihat yang tersisa berapa gitu ya. Secara umum 60 detik dianggap waktu yang cukup katanya. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, tapi jangan terlalu slow juga. Makanya itu punya strategi ya. Kita harus memiliki strategi bagaimana cara mengerjakan. Kemudian fokus pada jawaban soal. Oke. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi. Perhatikan struktur soal. Jadi struktur soal itu terdiri dari vignette. Vignette itu soal ceritanya, kemudian ada pertanyaannya, itu namanya lead in, dan 5 pilihan jawaban. Ya, pertanyaan tuh contohnya yang kayak gini. Apakah masalah keperawatan prioritas pasien tersebut? Apakah tindakan selanjutnya? Nah, itu pertanyaan, lead in. Nah, setelah baca lead in, baca vignette, cari kata kunci di vignette, di lead in, baru di pertanyaan tadi di lead in, cari kata kuncinya apa yang ditanya, baru lanjut ke vignette, skimming sama scanning data fokus yang diinginkan dari pertanyaan tadi, baru pilih jawaban. Gitu caranya guys. Nah, dalam soal uji kompetensi itu pilihan jawaban itu hanya satu yang benar, gitu ya. Nggak ada pilihan jawabannya tuh jawaban A dan B benar, A, C benar, semua jawaban benar, D hanya C yang benar, nggak ada kayak gitu. Jadi hanya pilih satu jawaban aja, gitu ya. Kemudian vignette biasanya berisi berisi kasus klinis. Jadi perhatikan 3 hal penting dalam vignette. Pertama, keluhan umum yang ditampilkan. Kedua, data klinis yang disajikan. Selanjutnya, setting pelayanannya di mana, itu harus diperhatikan banget, guys. Ya. Jadi kemampuan kalian dalam meramu menggabungkan data-data, 3 data tadi, itu akan membantu kalian memilih jawaban dan mengeliminir jawaban pengecoh. Oke? Nah, untuk melatih itu kita latih guys di program bimbel ruang UKOM. Gak ada lagi di ruang UKOM. Saya tanya ada promo nama. Ya nggak apa-apa. Oke, yang perlu diingat, oke, semua pilihan jawaban adalah homogen. Homogen itu adalah bukan homo ya, homogen. Pilihan jawabannya itu satu jenis gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan jawabannya di sana banyaknya masalah keperawatan, ya ABCDE-nya masalah keperawatan, bersihan jalan napas, pola napas, pertukaran gas, gitu ya. Apalagi tuh ya nyerinya, hipertermi, gitu ya. Jadi kalau ditanya masalah keperawatan, ya masalah keperawatan. Nggak ada yang tampak mencolok dari salah satu atau berbeda, gitu ya. Jadi nggak ada tuh. Kalau di sana jawabannya masalah keperawatan, maka misalkan jawaban E-nya bukan masalah keperawatan tapi tindakan, nggak ada kayak gitu ya. Nah, pilihannya mulai dari rentang kurang tepat sampai paling tepat. Jadi pilihan yang paling tepat, yang sangat tepat, atau rentang baik dan sangat baik, pilih yang paling baik, gitu ya. Nah, bagaimana cara milihnya? Nah, itu ada tekniknya, gitu ya. Nah, pengecoh dibuat berdasarkan kenyataan lapangan. Jadi ada data pengecohnya. Kemudian ketepatan pilihan jawaban sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan tadi menggabungkan yang 3 tadi, antara teori dan kata kunci. Yuk, next. Perhatikan kata kunci dalam pertanyaan. Nah, jadi kan di dalam pertanyaan itu ada kata kunci yang ditanya, diagnosakah, prioritaskah, tindakankah,
Tindakan utama, tindakan sebelumnya, tindakan selanjutnya, atau apa yang ditanya. Jadi perhatikan dulu di lead in tuh di pertanyaannya itu kata kuncinya apa, yang ditanya apa. Nah, jadi kata kunci ini dalam pertanyaan itu merupakan modal penting dalam memilih jawaban. Jadi jangan ditanyanya diagnosa keperawatan apa, tapi pilihan kalian menjawab malah contoh kayak gini di pengkajian. Kalian melakukan pengkajian misalkan mengauskultasi, tapi kalian pilih jawabannya perkusi, ya salah atuh ya. Gitu. Next. Bacalah pilihan setiap jawaban yang tersedia sebelum menjawab. Nah, jadi secara skimming, scanning kayak gitu. Baca dulu pilihan jawabannya. Jangan apa namanya itu bisa membantu kalian dalam menjawab atau mengeliminir pilihan jawaban pengecoh gitu ya. Nah, fokuskan logika pada jawaban yang mungkin atau sama sesuai dengan kata kunci atau vignette data-data yang fokus atau data mayor yang tersedia dalam vignette. Fokus ke sana jawabannya. Kalau nggak yakin, baca ulang pertanyaan sebelum memutuskan pilihan jawaban. Gitu guys. Next. Nah, jadi pilihan jawabannya itu untuk apa namanya dasar pilihan jawaban itu disesuaikan dengan keadaan atau setting dalam vignette. Jadi kayak tadi menggabungkan antara setting, kemudian data klinis, data kasusnya, kemudian ya tadi setting dan apa tadi saya bilang data fokus, setting, kemudian tiga tadi keluhan gitu ya. Nah, prinsip umumnya sesuai teori keperawatan yang diinikan biologis, psikologi, sosial, spiritual yang digambarkan dalam vignette. Nah, prinsip ini tergantung pada banyak hal. Misalkan di setting pelayanan. Kalau setting pelayanan gawat darurat biasanya yang didahulukan airway, breathing, sirkulasi. Tapi kalau keadaannya waktu bantuan hidup dasar, ya CAB, ya kayak gitu ya. Ya, contoh. Kalau di tatanan gawat darurat nih ceritanya. Kalau di lokasi atau setting di vignette-nya itu gawat darurat, nah maka pilih tindakan dan masalah keperawatan itu berdasarkan urutkan dulu airway, breathing, sirkulasi. Tapi kalau pertanyaannya terkait algoritma bantuan hidup dasar, CAB dulu, kompresi dulu, airway, dikompresi di RJP dulu, CAB dulu gitu ya. Sirkulasi, airway, breathing gitu ya. Atau berdasarkan kategori triase yang berlaku. Jadi dahulukan yang merah dulu, baru yang kuning, baru hijau. Gitu ya. Nah, atau bisa ngomongin tentang masalah etik keperawatan. Kalau etik keperawatan biasanya terkait justice, non malefisiency, beneficiency, kayak gitu biasanya ya. Next. Nah, kalau settingnya di non gawat darurat, guys, kalau settingnya di non gawat darurat, hierarkinya pilih jawaban berdasarkan mana cari yang paling mengancam nyawa. Satu. Kedua, yang bisa menimbulkan kecacatan. Selanjutnya boleh pakai hierarki Maslow, kebutuhan fisiologis dulu. Mulai dari oksigenasi, kemudian cairan, kemudian nutrisi, dan sebagainya, sampai ke aktualisasi diri. Aman nyaman sampai ke aktualisasi diri. Dalam memilih pilihan jawaban. Gitu ya. Itu urutannya. Untuk memprioritaskan yang paling tepat itu. Nah, di ruang UKOM tuh dipilih, diajarin tuh untuk menentukan ini data mayor kemana, jadi fokusnya kemana, mana yang diprioritaskan, diajarin. Makanya sok jangan ragu gabung. Nah, untuk gabungnya ya ada di link deskripsi, boleh itu ya. Link deskripsi cara gabungnya boleh WA ke WA official kita. Oke? Next. Nah, prioritas utama atau terpenting. Nah, kalau ditanyanya diagnosa utama atau terpentingnya, pilih yang paling penting, yang paling penting, yang paling mengancam kehidupan, yang bisa menimbulkan kecacatan atau cedera pada pasien. Nah, kalau ditanya intervensi utama atau terpenting,
Sama pilih yang paling penting yang mengancam jiwa, yang sifatnya fisiologis tadi dulu, oksigen, cairan, nutrisi, kayak gitu ya. Dan pilih yang paling berdampak besar. Kalau itu nggak dilakukan, itu bisa menimbulkan bahaya pada pasien. Atau pilih yang tindakan yang dia bisa mencegah timbulnya masalah lain. Contoh resiko aspirasi gitu ya, kayak gitu. Kemudian kalau prioritas waktu, misalkan tindakan utama, tindakan sebelumnya, tindakan selanjutnya. Nah, kalau tindakan, pilih sesuai kata kunci yang terdapat dalam pertanyaan. Contoh, jika ditanyakan prioritas pertama, maka cari pertanyaan yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan pertama kali. Ya, harus pertama kali dilakukan sebelum tindakan lainnya. Kayak gitu. Contoh misalkan kalian mau melakukan suction, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Ya ngasih oksigen dulu. Nah, oke. Contoh misalkan kalian sebelum ngasih oksigen, sebelum masang infus, infus misalkan sudah terpasang, apa yang harus dilakukan? Cek dulu apa namanya, ada bubble, bubble itu apa namanya? Udara dulu di dalam selangnya. Nah, itu ya. Namun pertanyaan berupa tindakan utama, pilih yang terpenting yang harus dilakukan sesuai kebutuhan kasus dalam vignette. Intinya biasanya kalau terkait tindakan itu cari yang kalau itu tidak dilakukan itu bisa mengancam nyawa pasien. Itu intinya. Next. Nah, kalau kasusnya itu di vignette-nya itu terkait komunitas, manajemen, etik, hukum, atau pengembangan profesionalisme, itu biasanya pendekatan kasusnya berdasarkan logika umum. Itu nggak bisa pakai pendekatan kasus digadar, klinis nggak bisa. Harus logika umum gitu ya. Afektif tuh pertanyaan tentang afektif biasanya. Nah, kayak gitu ya. Itu nanti kita ajarkan tuh bagaimana ya. Next. Itu guys, cuman segitu intinya mah terkait bagaimana cara mengerjakan soal hukum gitu ya. Nah, jadi thanks for watching. Nah, terima kasih sudah menonton. Intinya apa namanya? Dipersiapkan sesaya mungkin, sedini mungkin. Nah, makanya kalau sedini mungkin belajarnya sama Dini gitu ya. Ya, jadi untuk mempersiapkan diri ya silahkan kalian bisa ikut bergabung dengan program Bimbel Ruang Ukom. Boleh tanya-tanya di WA official kita ya di link deskripsi. Coba itu nomornya ada di link deskripsi video ini. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk berlangganan video kita. Biar tetap update ya dapat video dari kita bagaimana spill-spill cara Ukom mengerjakan soal Ukom buat D3 keperawatan ya. Terima kasih kawan-kawan, adik-adik yang ganteng, yang baik hati, dan yang cantik, rajin menabung, soleh-solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.